Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kalau memang kita mau berangkat umroh atau haji dan umroh, niatkan betul-betul haji dan umroh itu karena Allah. Udah titik itu aja. Kalaupun mau berdoa, dilihat dasar-dasar dalil-dalil dalam berdoa itu apa, kan gitu ya. Nah, dalam berdoa, kalau saya mengajarkan jamaah atau yang memang bertanya tentang haji, saya akan memberikan gambaran begini. Pada saat umroh ataupun haji atau haji dan umroh itu, di sana itu akan bertemu dengan Ka'bah dan menjadi pancernya sholatnya kita, pancer ya, bukan disembah, pancer. Nah, di titik itulah kalau di Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah itu sholatnya 100.000 kali pahalanya. Nah, Dibanding di tempat lain. Di tempat lain, ya. Nah, pada saat kita itu melakukan hal-hal tersebut, nah, kemudian tahu di tempat itu juga banyak pahalanya dibanding tempat lain. Kalau saya, pergunakanlah untuk menuju akhirat itu nanti masuknya surga. Jadi jangan menuju akhirat itu masuknya neraka. Yang diinginkan oleh Allah Ta'ala dan juga yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah akhirat. Walaupun yang kita kerjakan dunia, tapi dunia yang menuju akhirat. Dunia yang menuju akhirat itu saya kasih contoh, namanya bekerja diawali dengan bismillah, ya. Selesai bekerja alhamdulillah semua, ya. Ketemu dengan istri seneng, ya, ngobrol bismillah boleh, selesai alhamdulillah. Ketemu dengan anak seperti itu, lakukan itu dunia. Tetapi kalau diawali dengan bismillah, mau duduk bismillah, mau naik kendaraan bismillah, mau berangkat ke mana bismillah, mau safar bismillah. Apalagi kalau mau safar boleh sholat 2 rakaat, nanti sampai pada tempatnya sholat 2 rakaat lagi. Nah, sebenarnya banyak sekali saudara-saudara kita itu nggak paham, cari akhirat itu nggak paham, dikira akhirat itu cuma sholat, cuma baca Quran, cuma puasa saja. Tetapi ibadah-ibadah yang kelihatannya itu ibadah bisa menjadi rusak kalau ibadahnya itu diniatkan untuk dunia malahan. Padahal itu yang banyak sekali kita lakukan, nah itu Pak Ustadz ya. Enggak mau, nggak masuk kita kalau. Oh iya, maksudnya yang dilakukan itu kan kehidupan dunia ini kan melakukan itu gitu Pak Ustadz. Iya, karena ada melakukan lain-lain gitu. Karena banyak orang berpikir itu digabung-gabung, ya akhirat ya dunia itu dikiranya bisa. Tidak seperti itu. Kita itu disuruh di dunia bekerja itu kan disuruh oleh Allah Ta'ala. Berarti pekerjaan itu bisa menjadi nilai akhirat, ibadah ya. Menjadi ibadah kalau di dalam kita melakukan pekerjaan itu dengan bismillah. Kemudian rangkaian pekerjaan itu dari mulai pagi sampai sore lah, kan gitu ya. Rangkaian pekerjaan itu nanti ada ujian-ujian yang kita hadapi. Nah, hadapi ujian itu dengan syariat Islam, dengan memaafkan orang, dengan memberikan nasihat, dengan tidak emosi, tidak marah, tidak menghujat, tidak menghardik, tidak merendahkan, kan begitu pekerjaan. Nah, itu benar-benar pekerjaan itu ibadah akhirnya. Jadi kalau pekerjaan itu hanya cuma tolong nanti itu dihitung lagi, diulang, nanti dihitung momennya dan ini dan sebagainya, itu nanti ketemunya itu sisanya berapa. Nah, itu pekerjaan dikerjakan, itu intinya lari ke arah neraka. Walaupun mungkin dulu banyak yang bilang bismillah itu Pak Ustadz. Ya, iya. Karena nggak ngerti. Karena nggak ngerti ya. Nah, sekarang kan harus paham bahwa yang seperti itu, itulah yang dikatakan nyuri. Apapun bentuknya itu dikatakan nyuri. Walaupun itu kelihatan ibadah, makanya kalau ada orang bilang pekerja itu ibadah, itu saya masih belum yakin. Ibadah yang mana, kan harus gitu ya. Harus didetailkan. Kalau dia detailnya benar, baru saya oh iya benar kamu, berarti kamu ngerti. Nah, kalau bekerja kayak begitu, dia sholat, dia ini sholatnya hanya berapa menit sih? 5 menit. Sehari berapa menit? 25 menit sehari.
Dia mikir mau nyuri itu berapa jam sehari. Punya konsep Untuk nyuri, punya konsep mendidik anak buahnya untuk nyuri lah. Ada konsultannya juga. ya betul itu. Tapi benar sama konsultannya itu kong kali king itu untuk memperkaya dirinya sendiri. Sama itu kalau dinilai itu nilai amal solehnya tidak ada di situ, malah tekor terus istilahnya, ya tekor terus. Nah, disinilah kita harus pahami bahwa hati-hati dalam mengerjakan kehidupan dunia, karena namanya perbuatan akhirat kelihatannya perbuatan akhirat atau kelihatannya ibadah aja, bisa aja kita itu masuk ke lingkungan yang bahwa itu adalah perbuatan dosa. Nah, kalau kita itu fokus pada mau umroh, mau haji dan umroh umpamanya, ya fokus di situ. Cobalah saya kasih tips. Orang hidup di dunia itu hanya melakukan 2 perkara. Yang satu perkara ibadah kepada Allah Ta'ala, yang kedua perkaranya dosa. Cuma itu aja. Ibadah sholat kepada Allah Ta'ala baik, habis sholat ujub riak sombong tidak baik. Baca Quran baik, sombong di WA setelah baca Quran ini itu ujub riak bahkan bangga bisa sombong tidak baik. Nikah pada saat nikah insya Allah baik kalau ya, kan gitu ya. Waktu ijab kabul. Ya, waktu ijab kabul baik. Waktu omong-omong yang baik. Pada waktu diem-dieman, nyimpen marah, nyimpen ini, jengkel, cemburu yang besar sekali, kan gitu ya, merasa didolimi sama pasangan, nah itu tidak baik. Jadi hanya 2. Nah, kalau sudah jelas kayak gitu, termasuk ibadah, ya termasuk ibadah yang bukan karena Allah, ibadah hanya untuk dunia, itu tidak baik sebenarnya. Jadi jangan lakukanlah karena Allah. Memang bisa, ibaratnya sholat itu nanti menghapus dosa, bisa, tapi di akhirat. Nah, untuk menghapus dosa itu bisa didulukan oleh Allah Ta'ala, ya tobat mohon ampun. Tobat mohon ampun, jangan lakukan lagi. Nah, itu di dunia bisa sebenarnya. Jadi jangan merasa di dunia nggak pernah ada dosa, di akhiratnya memang timbangan baiknya akan ditimbang dengan perbuatan buruknya. Iya, kalau yang baik itu lebih banyak. Lah kalau yang diceritain tadi, wah 1 hari, 1 minggu, 1 bulan nggak taunya kayaknya jelek terus. Ini kan nggak bisa. Kepedean juga ya, nggak boleh seperti itu. Nah, perjalanan umroh, perjalanan haji dan umroh itu adalah perjalanan istilahnya menjadi tamu Allah, mumpung di rumahnya Allah, menjadi tamu Allah Ta'ala. Konsep baik dan buruk yang dikerjakan kita sehari-hari itu serahkan sama Allah Ta'ala. Yang pertama, banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Ta'ala yang dilakukan setiap saat sejak akhir balik hingga saat ini. Banyak-banyaklah mohon ampun kepada Allah Ta'ala, dan diulang-ulang berjam-jam di depan Ka'bah, di Masjidil Haram. Mohon ampun beneran, karena di titik itu kita baru memperbanyak agar dosa-dosa kita dikurangi oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah ya. Amin. Yang kedua adalah bersyukur atas nikmat. Selama ini yang saya amati, orang-orang Islam itu rata-rata bersyukur hanya coba mengucap Alhamdulillah. Tetapi kebanyakan bersyukur itu tidak pernah difahami bahwa bersyukur setiap saat itu diperlukan. Karena kita harus ingat, la in syakartum la azidannakum. Jika kita diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, ya bersyukur kepada Allah agar kita akan ditambah nikmat. Nah, tambahnya nikmat itu bukan hanya secara fisik, kita dikasih rezeki nanti tambahnya rezeki, enggak hanya cuma itu. Konsep seperti itu enggak harus. Tapi tambahnya nikmat ini bisa aja nanti di akhirat, pada saat nanti kita dihisab. Kalau mamanya kamu tuh bersyukur terus, alhamdulillah haji, bersyukur terus alhamdulillah, tapi terakhir pada saat pensiun kan kurang, yang harus disyukuri. Gajinya kan kurang. Yang harus disyukurinya. Kan bersyukurnya kurang. Kalau cuma pas saat gajian
pensiun aja bersyukur, udah gaji kan berkurang. Saat pensiun kan kurang. Iya. Nah, ini salah satu yang harus difikirkan orang Islam sebenarnya. Jadi kalau bersyukur maunya itu rezekinya besar, ya jangan di titik itu. Katanya Allah yang maha mengatur rezeki, tetapi kok kayaknya malah Allah disuruh-suruh untuk memberikan rezeki kepada kamu, bukan saya. Saya nggak mau yang seperti itu ya. Kamu itu jangan menyuruh Allah seperti itu. Nah, kebanyakan kita itu banyak salah yang kita tidak mau merasa bersalah. Jadi kita itu merasanya benar. Wong kalau ada musibah dikasih tahu itu dari kekurangan, kesalahan, nggak mau. Padahal dia tahu ayatnya itu, tahu persis, tapi dia nggak mau. Nah, itu namanya munafik. Munafik di hadapan Allah Ta'ala. Nah, inilah yang harus kita singkirkan. Bagaimana kita itu tidak munafik di hadapan Allah. Rasa berdosa, senantiasa dosa ada pada kita pada saat kita jadi imam, pada saat kita jadi imam, pada saat kita itu mencari rezeki, semuanya lah total. Mohon ampunlah pada Allah Ta'ala, mohon ampun terus-menerus. Kemudian, kalaupun ada sesuatu yang disyukuri, entah itu rezeki yang dititipkan oleh Allah Ta'ala yang bisa kita belanjakan, kita belanja, kita nikmati lagi, itu kan nggak pernah disyukuri itu biasanya. Kan gitu biasanya ya. Jadi kayak kamu beli dari uangmu, ibaratnya beli musangking, Apa tuh musangking? durian, musangking. Nah, musangking itu kamu makan, itu ya bismillah iya, tetapi selesai ya kadang-kadang ya nggak syukuri bahwa itu dari uang yang dititipkan Allah. Dan jarang sekali orang itu memahami baju, sepatu, kaos, kendaraan, mobil dan sebagainya. Itu adalah sangat jarang disyukuri. Nah, di titik kita itu ada di rumah Allah, di Masjidil Haram, banyak-banyaklah duduk, mohon ampun, bersyukur kepada Allah Ta'ala atas titipan Allah yang diberikan sejak kapan? Sejak dari kandungan ibu kita, di mana kita diberikan oleh Allah Ta'ala tidak cacat. Disyukuri, ini karunia dengan wajah dan badan yang kita anggap cukup sempurna, kan gitu. Itu aja orang Islam itu jarang paham. Dia bisa ngomong, yang bisa ngomong, dia bisa ngomong tapi nggak pernah bersyukur. Nggak pernah bersyukur. Ya alhamdulillah dia diberi nikmat sehat, dia bisa ngomong sehat, tapi dia nggak pernah bersyukur. Hanya titik pada saat dia menjadi penceramah, nggak bersyukur dia ya, hanya ceramah itu, besok-besok nggak ceramah ya itu nggak akan disyukuri biasanya. Nah, ini masuk ke ranah kufur. Nah, sebelum kita itu dicabut nyawa kita oleh Allah Ta'ala, ya bersyukur semua yang dititipkan oleh Allah Ta'ala, kita syukuri semuanya. Dan selalu di depan Ka'bah kita mohon ampun, kita bersyukur terus-menerus. Ustaz, saya kan ada urusan di dunia ya, cari rezeki. Ya, saya juga membayar utang. Seumpamanya kalau utang ya, saya tidak menganjurkan utang sebenarnya. Ya, betul. Karena saya menganjurkan menabung. Tapi kalau ada ustadz lain bilang, oh jangan menabung, gitu. Yang menabung itu tetap diperlukan, karena bagaimanapun juga kita untuk sedekah, untuk infak dan sebagainya kan harus ditabung. Yeah. Kalau enggak uang kita habis, apalagi udah habis pensiun, mati, kan gitu. Jangan dianggap rezeki dari Allah. Nah, kamu itu nggak mau kerja, kamu nggak mau hemat, kan gitu ya. Ada pokok-pokok yang harus dikerjakan. Jadi jangan bilang rezeki dari Allah kalau nggak dikasih Allah berarti Allah belum mengizinkan saya dapat rezeki. Oh nggak bisa, itu orang malas. Orang malas itu tidak disukai oleh Allah Ta'ala. Makanya yang harus kita kerjakan adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu harus kita jalanin. Kita harus berusaha setiap hari merubah nasib-nasib yang menurut kita kurang baik itu kita berikan kepada Allah Ta'ala. Kekurangan kita lengkapi agar tidak menjadi kurang. Terus menerus di situ.
Jangan kufur setiap saat. Berarti setiap hari kita harus bersyukur. Bersyukur beneran. Jangan hanya cuma mendapatkan sesuatu, uang, bersyukur. Bonus disyukuri. Alhamdulillah. Nggak taunya bonusnya dari nyuri. Lah, itu nggak bisa itu disyukuri. Nah, bonus dari situ dipergunakan untuk umroh. Banyak kondisi sekarang ini. Orang-orang yang korupsi itu umrah banyak. Orang-orang yang jadi maklar masalah kasus-kasus itu ya banyak. Itu sebenarnya ya korup, sebenarnya itu tidak boleh. Dipakai aja itu untuk umroh sama haji. Itu namanya mencoreng mukanya dia sendiri. Nah, kita nggak perlu dengan orang yang seperti itu. Kemudian orang yang diberi rezeki lebih banyak daripada yang lainnya, dia pamer, dia ujub, dia ria. Jangan itu menjadikan gambaran bahwa saya harus seperti dia. Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Tapi selesaikan akhirat kita, yaitu apa? Mohon ampun dan bersyukur terus-menerus. Bagi kalau kita melakukan usaha dan sebagainya, cukup doa itu cuma satu. Ya Allah, mudahkan segala urusan duniaku dan akhiratku. Amin. Cukup loh itu. Jadi semua keadaan dunia kita yang kita cari dan kita coba bahwa yang kita cari di dunia ini menjadi ibadah, dan juga akhirat kita yaitu benar-benar ibadah beneran yang kita lakukan setiap saat, itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Dimudahkan untuk senanti istiqomah, kan itu juga ibadah. Dimudahkan untuk selalu bertemu dengan orang-orang yang benar-benar soleh. Itu benar-benar mau dimudahkan. Nah, kalau sudah dimudahkan seperti itu, nanti Allah kita itu akan dimudahkan untuk mendapatkan sesuatu di titik-titik itu. Nah, orang-orang itu jarang. Kalau momennya di Indonesia lagi ada kasus umroh, doa, ya Allah, aku mohon kasus yang ini memang aku salah tapi tutupi ya Allah, saya malu kalau saya di penjara. Memang doa itu ada, ya ada doa teman saya sendiri, doa, ya Allah, aku mohon, aku belum punya momongan dari istri saya, aku mohon kepadamu ya Allah, berikan aku momongan. Boleh kalau berdoa, tapi intinya kalau saya janganlah minta, kecuali kalau ditutup dengan ya Allah, jika engkau kabulkan doaku, mudah-mudahan bisa meningkatkan iman dan ketakwaanku kepadamu. Boleh itu. Kuncinya di sini. Ada janji keimanan. Ada janji keimanan kepada Allah Ta'ala. Jangan hanya minta aja. Apalagi menyuruh Allah meminta agar kasusnya ditutup. Lah kan lucu. Kasus yang ada masalah ditutup gitu, biar orang tidak melihat, ya Allah, dibacakin. Ada salah satu surat tuh. Agar telinganya nggak mendengar, matanya buta. Haji langsung ketawa kalau ingat gitu. Jadi, nah itu ya nggak perlu kayak begitu. Itu berarti dia mencoba menyogok Allah agar Allah itu mau menutup yang dia kerjakan. Kalau memang itu ditutupi, ya dia masih dilindungi aja oleh Allah Ta'ala. Tapi dia nanti ngerjain itu lagi pasti enak. Nanti kalau ada kasus saya umroh aja lah. Benar. Kan begitu manusia itu ya. Walau. Mau bertanya nih, ini kan haji di Indonesia terutama di Jakarta nih kurang lebih antriannya 20 tahun, Ustaz. Maka sebagai jalan keluarnya adalah banyak orang untuk umroh nih, antrian umroh. Ada yang sudah tua baru bisa umroh karena nabung nih, Ustaz. Ada yang jual rumah untuk umroh karena rumahnya lebih dari satu, Ustaz. Kalau cuma satu kan repot juga nanti. Ini haji sendiri. Iya. Ada jual sawah, jual hewan, kerbau apa untuk umroh, Ustaz. Dengan perjuangan untuk biaya umroh, kemudian berangkat umroh, setelah pulang dengan jerih payah berangkat itu, kadang-kadang mereka kalau nggak dipanggil haji atau yang baru pulang umroh disebut haji kecil lah istilahnya. Nah, umumnya tuh suka dipanggil haji kecil tuh ada perasaan gimana gitu, kurang dihargai gitu. Nah, bagaimana Ustaz nasihat agar hati ini terjaga dari sifat ujub? Sebenarnya memang itu bisa aja dengan doa, diawali dengan doa. Biasanya dari doa yang baik, tulus. Itu insya Allah nanti Allah memberikan hidayah. Hidayah itu macam-macam, petunjuk itu macam-macam. Dia mulai paham bahwa
dia melihat orang lain, kok orang itu kok pamer ya, mulai dia, loh saya juga sering kayak gitu, wah padahal pamer nggak boleh kok saya begini ya. Nah mulai dia mulai itu hidayah itu namanya, yang itu tadi hidayah. nggak pernah terlintas Itu dulunya nggak pernah terlintas seperti itu hidayah. Pergunakan hidayah itu benar-benar di dalam kehidupan sehari-hari. Hidayah itu harus diingat-ingat. Jadi bukan cuma hanya mengingat ayat-ayat Quran atau hadis-hadis yang sahih, nggak cuma itu saja. Jadi perbuatan-perbuatan tidak baik itu harus kita ingat agar kita tidak menjalankan, tidak melakukan. Kita ingat perbuatan baik agar kita jalankan terus-menerus dengan istiqomah. Dan tidak perlu itu kita munculkan belajar ya, kalau tidak perlu ya. Kalau tidak perlu itu insya Allah sudah zuhud kalau menurut saya. Tapi kalau masih belajar ya belajarlah menjaga agar tidak ujub, merasa ya, kemudian riya yang ada faktor pamernya ya yang dia ceritakan. Jadi itu memang butuh belajar, itu butuh belajar, karena pada saat seseorang dengan kekayaan tertentu yang nggak terlalu besar, kekayaan tertentu itu cukup gitu ya, suatu ketika dia dapat bonus atau dapat pengaruh, ini bisa aja yang dulunya itu dia bisa jaga ya, dia bisa jaga kekurangan atau ujub riya bisa jaga. Pada saat dia itu mendapatkan agak berlebih, lu ini bisa cerita lu. Nanti kalau cerita, lah kan kita disuruh sama Allah Ta'ala untuk menceritakan yang nikmat lu. Ini menceritakan nikmat itu bukan cerita tentang hasilnya atau harta yang kamu peroleh dari Allah Ta'ala, bukan. Yang diceritakan itu adalah cara bagaimana Allah itu menitipkan harta kepada kamu, bukan hartanya yang diceritakan. Bagaimana caranya? Tapi hati-hati, karena orang itu nanti caranya itu kalau nggak hati-hati, nggak diluruskan benar, orang itu melakukan itu hanya pengen harta. Itu tidak boleh juga, karena jangan melakukan ibadah untuk dunia, kebalik itu nanti. Padahal kita disuruh oleh Allah Ta'ala kita mengerjakan akhirat, mengerjakan akhirat saja, nanti dunianya mengikuti. Berarti kan Allah yang mengatur ini sebenarnya. Nah, jangan kita mengerjakan ibadah untuk dunia, kebalik itu nanti. Nah, di titik itu kita harus belajar, belajar agar menjaga untuk tidak ada merasa lah istilahnya, tidak merasa bahwa ini saya, ini dari hasil saya, atau ini karena saya sholat saya, ini dari ibadah saya. Nggak boleh kita seperti itu. Ini sahabat cukup dekat nih sama saya. Jadi dia itu waktu kita ngobrol, dia tuh takut umroh, takut haji, Ustaz. Permasalahannya di pikiran dia, kalau orang haji atau orang umroh itu nanti menuju kesempurnaan, dia merasa masih ada ujub, dia punya mobil masih dipamerin. Nah, jadi dia bilang, daripada aku nanti haji-haji tapi pamer, kata dia begitu, daripada aku umroh tapi nanti aku malah riya, lebih baik aku nanti. Nah, dia pikirnya gitu. Saya dengar gitu agak bingung juga saya, Ustaz. Itu kalau yang seperti itu bagaimana? Nggak boleh juga. Kalau harta itu sudah mencukupi, memang diminta oleh Allah Ta'ala untuk berangkat haji lah atau umroh lah. Itu kenapa? Dia punya statement seperti itu. Kan kalau memang dia merasa seperti itu, coba kalau saya, loh nggak apa-apa, tapi kamu bilang sama Allah Ta'ala, ya Allah, saya masih suka pamer, saya masih ini. Coba kalimatnya ditambahin, ampuni aku ya Allah, aku masih suka pamer. Kan intinya mohon ampun terus menerus, agar apa? Agar Allah menurunkan hidayah kepada dia. Nanti kan ada rasa malu, atau pada waktu pamer mobil tabrak mobilnya. Allah. Sekali dia masih belum tahu kan gitu. Pamer berikutnya tabrak kedua kali. Lama-lama kan memang saya nggak boleh pamer ya kan gitu. Orang itu hidayah itu macam-macam. Ada mendengar azan dapat hidayah, dia masuk muslimah, paham ya? Ada yang mendengar bacaan Quran yang dibacain bagus, dia masuk jadi mualaf. Ya, banyak. Ada orang yang belajar taat, belajar takwa dari
dipukulin orang banyak. Ya ada belajar takwa dari mobilnya yang ditabrak. Ada yang mobilnya ditabrak bukan persoalan belajar takwa, dia diuji sama Allah. Kan beda-beda ini. Apakah dia dengan mobilnya ditabrak itu dia marah apa tidak? Dia marah dengan yang nabrak apa tidak? Dia serahin, dia senyum apa enggak dengan orang yang nabrak? Begitu. Makanya kita harus pahami bahwa kerjakan yang baik. Pada saat di Masjidil Haram banyak-banyaklah mohon ampun dan bersyukur. Tambah satu lagi, mohon dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Cukup kok itu. Kerjakan itu betul-betul karena Allah Ta'ala. Jadi apa saja yang di rumah Allah harus benar-benar lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala inilah yang nanti dinilai oleh Allah Ta'ala apapun bentuknya. Selama lillahi ta'ala hanya di mulut, tidak dengan aplikasi, tidak dengan aktualisasi yang benar lillahi ta'ala, tetap ada malaikat atid yang tahu bahwa lillahi ta'alanya itu kamu itu hanya di mulut, bukan di hati. Itu sulit dan itu memang butuh belajar. Kerjakan semuanya apa-apa lillahi ta'ala karena Allah. Kerjakan semuanya, pakai sepatu bismillah, pakai celana baju bismillah, naik kendaraan bismillah, berdoa sepanjang perjalanan, memuji Allah sepanjang perjalanan atau istighfar. Terus lakukan seperti itu terus, sehingga itu menjadikan menit per menit atau detik per detik kita itu senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Dan inilah yang harus kita kerjakan, sehingga pada saat umpamanya temenmu itu benar-benar dia datang ke sana, dibilang, loh kamu kan punya uang, itu sudah ada kewajiban untuk istilahnya itu menyempurnakan rukun Islam bab itu. Nah, nanti banyak kalau di doanya dia itu didengar oleh Allah Ta'ala, dikabulkan macam-macam. Dia pamer mobilnya, cara Allah bisa begitu. Bisa. Intinya mau berubah apa enggak? Iya, intinya dia kan memang mohon ampun nih, mau berubah apa enggak. Itu cara Allah aja. Dia pamer istrinya diserempet orang. Iya, makanya Cici nggak pernah mau pamer istrinya itu ya aman, kata Cici. Ada satu lagi nih Pak Ustadz, kebalikannya dari Mas Eko. Saya punya temen, kalau menurut saya lihat cukuplah keuangan itu ya. Saya sindir, kayaknya kamu cocok nih udah haji atau umroh belum diundang sama Allah. itu gimana sebenarnya? Nggak apa-apa. Nanti undangan dia dari Allah Ta'ala mati. Kan kebalikannya dengan ini kebalikannya kan itu panggilan undangan. Karena dia hanya mendengar dari ustadz-ustadznya itu yang tidak diterangkan. Haji itu adalah undangan dari Allah Ta'ala. Lah undangan lewat apa? Intinya itu sebenarnya dia bisa aja mau, tetapi itulah gaya-gaya orang yang sebenarnya sombong, tidak mau mengenal Allah secara baik istilah. Jadi termasuk sombong itu Pak Ustadz. Ya itu kan sombong. Kan kalau ditanyain dia bisa jawab kok. Kamu mau diundang Allah lewat apa? Kan bisa jawab dia. Sebenarnya bisa jawab dia. Benar. Kan gitu. Tapi biar kamu itu nggak bertanya-tanya. Akhirnya ya, lo kan saya belum diundang sama Allah. Iya benar. Kan itu perlu undangan. Kamu udah mikir. Kamu jawab kan gitu. Oh enggak. WA kayaknya. Gitu. Kamu kan sering diundang lewat WA kan gitu ya. Nah itu orang-orang yang sombong, orang-orang yang memang tidak mau sujud kepada Allah Ta'ala. Nah dia sudah punya uang seperti itu, ya nggak boleh lah ya. Kemudian kalau ada kesulitan umroh, sulitnya itu karena kesalahanmu, apa sulit itu karena ujian dari Allah Ta'ala. Makanya kenapa tadi saya menutup dari doa yang mohon ampun sama bersyukur itu ditutup dengan mudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Nah itu pasti Allah mendengar, pasti. Kenapa pasti Ustaz? Pasti karena di rumah Allah. Tinggal nanti dikabulkannya gimana, ngerti nggak? Pada saat dia diuji di negeri sini mamanya harus tahu ini ujian. Dilihat kayaknya bukan dari saya. Oh ini ujian. Pasti nanti insya Allah Allah akan memberi jalan keluar. Nah kan ada semangat. Ibadah dimulai dikhusukkan lagi dan nanti kan dikasih jalan keluarnya sama Allah Ta'ala. Allah, bukan kita yang bisa mengeluarkan dari jalan keluar itu.
Selalu Allah. Kalau kita sombong itu nanti. Nah, itulah salah satu doa yang doa terakhir kalau saya itu, doalah mohon kepada Allah Ta'ala dimudahkan segala urusan dunia, semua urusan dunia dan akhirat. Anak ada suatu masalah disampaikan kepada kita, ini urusan kita dunia, tapi urusannya anak. Nah, pada saat kita itu memberi nasihat pada anak, ada doa, mudahkan segala urusan duniaku dan akhiratku ya Allah. Pasti Allah mendengar. Nanti dilihat masalahnya apa. Kalau anak kita salah, kita nasihatin. Kalau orang lain ya dinasihatin. Tapi kalau nggak bisa, silakan biarkan orang lain, itu hanya mendengar saja. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu iman, ibadah, kemudian ketaatan, kemudian tauhid kita jaga terus-menerus, ya insya Allah dimudahkan sama Allah Ta'ala. Itu sebenarnya di dalam surat Al-Isra ayat 20 aja diceritain orang yang menginginkan dunia sama orang yang menginginkan akhirat, dari keduanya itu akan dibantu oleh Allah Ta'ala. Jelas kok jelas akan dibantu. Jadi sebenarnya orang yang menginginkan dunia, selama dia ikhtiar biasa-biasa, dikasih sama Allah Ta'ala. Tapi orang yang menginginkan akhirat, dia ikhtiar ya biasa-biasa aja, ya dikasih sama Allah Ta'ala. Jadi jangan merasa bahwa itu adalah hasil jerih payah kita, tidak boleh. Makanya tidak boleh itu diaku-aku. Nah, kita harus pahami itu karena kita menjaga ketaatan kita pada Allah Ta'ala. Belajarlah yang baik. Jangan ngikutin, pokoknya minta apa aja kamu di sana pasti dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Ayat belakangnya dibaca lagi. Ud'uni astajib lakum. Belakangnya innal ladzina yastakbiruna an ibadah sayadkhuluna jahannam dakhirin. Gabung itu jadi satu. Artikan yang ayat belakang dulu, baru depannya itu bunyikan. Kalau memang kita itu sombong dalam menyembah kepada Allah Ta'ala, akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Gimana Allah mau mengabulkan doa wong kita itu dalam sehari-hari sombong? Lah kan gitu aja selesai. Ini repot Ustadz, mohon nasihat Ustadz nih. Ada teman saya pulang haji Ustadz, lingkungan dia di rumah itu lingkungan yang selalu menjunjung tinggi dan memuliakan orang yang sudah berhaji Ustaz. Menjunjung tinggi. Ya istilahnya dihormati banget lah gitu. Nah, teman saya ini pulang haji, dia tidak memakai kopiah putih atau gamis, biasa-biasa aja Ustaz. Ditegurlah dia sama masyarakat sekitarnya. Kamu nggak menghargai haji kamu, nggak pakai peci haji, pakai gamis kek. Nah, padahal teman saya ini lagi berusaha untuk tidak ujub gitu. Di kantornya juga seperti itu, ditegur lagi sama temannya, hargain dong haji kamu, pakai peci haji. Nah, seolah-olah orang lain itu berbuat dosa karena kita gitu, seolah-olah Ustaz. Nah, gimana nasihat untuk teman saya ini Ustaz agar terjaga imannya Ustaz? Ya nggak apa-apa, sebenarnya itu hanya ngobrol biasa, bukan teguran ya. Kalau di lingkungan tuh seluruhnya memandang gitu loh Ustaz. Ya kalau di lingkungan bolehlah pakai topi haji, bolehlah ya. Untuk menyesuaikan adaptasi. Ya, nanti lama-lama ya kurangi. Kalau memang belajar untuk tidak ujub, tidak riak, ya kurangi aja. Yang penting hati kan tidak ingin seperti itu. Hati sebenarnya, jadi hati bukan fisik ya. Karena bisa aja fisik itu yang menipu sama mata orang lain. Jadi kelihatannya baik, kelihatan ini, nggak taunya ya ada yang ditutup-tutupin seperti itu. Yang penting jadi orang biasa aja. Ya nggak perlu ditutup-tutupin. Kalau ketahuan ya namanya ketahuan ya tuh ya. Nggak enak dong kalau ketahuan, nggak enak. Tapi ketahuan ya jangan ditutupin gitu. dibuka. Jadi boleh seperti itu. Kalau lingkungan seperti itu ya, tapi nanti lama-lama kan bukan masalah risih, tidak. Belajar untuk menjaga agar hati kita itu tidak rusak, karena pada saat itu kita menginginkan dipanggil kita itu haji. Padahal haji itu kan hanya sama seperti kita itu syahadat kan gitu ya, kita sholat.
Kenapa nggak minta dipanggil Pak Sholat kan gitu? Iya, ahli sholat ya. Karena biaya yang besar haji. Ya jangan. Tapi ya monggo lah ya, kalau orang suka begitu tuh monggo. Cuma kalau saya hanya cuma sudah siapkah kita itu untuk tidak ujub, riak, sombong, karena itu sudah bisa mengkikis amal-amal soleh kita. Udah itu aja. Jadi nanti bisa berpikir bagaimana cara menyelesaikan hati, pikiran, keinginan, nafsu itu di apa namanya, di manage, sehingga kita itu tetap berusaha untuk senantiasa rendah hati aja. Insya Allah kalau begitu ya boleh di situ. Nanti lama-lama kan pas kumpul tercopot gitu aja. Kan tadi kan pakai, kan seperti itu. Nanti kan orang mulai ngerti, mulai ini, nanti ya pakai lagi, nanti copot. Lama-lama kan enggak. Itu hanya biasa aja. Tapi bukan hargai haji itu enggak. Aduh. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat apa yang dilakukan di sana, yang namanya kerjakanlah rukun-rukun wajib ya kan, ya sunnah, kerjakan dengan baik, kemudian dijaga itu di negeri kita ataupun di sana juga harus dijaga. Belajar untuk tidak melakukan hal yang Allah tidak suka. Belajar, namanya manusia punya nafsu, belajar aja. Dan benar-benar banyak mohon ampun, banyak-banyak bersyukur ke sana, karena itu tempatnya kita itu di hadapan Allah. Jadi belajar terus-menerus. Sulit ya memang sulit, mau jadi orang baik sulit, memang sulit. Diajak lah, difitnah lah, di ini memang sulit, tapi ya tetap aja santai. Anggap aja itu angin, sekali-kali anginnya itu enak sejuk, sekali-kali angin itu panas, tapi tetap diterima bahwa itu adalah ujian. Mudah-mudahan bisa manfaat ya. Wallahu a'lam. Amin. Alhamdulillah.